Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarifuddin. Saya dari kelas PAIE semester 1. Bahwasanya di sini saya ingin menyampaikan beberapa biografi tokoh tasawuf. Yang pertama itu ada Hasan Al-Basri, Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Hasan Al-Basri. Nama lengkapnya adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Sa'id. Dia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau tepatnya pada 642 Masehi dan meninggal di Basrah pada tahun 110 Hijriah atau tepatnya pada 728 Masehi. Ia adalah putra Zaid bin Sabit, seorang budak yang tertangkap di Maisan, kemudian menjadi sekretaris Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah hamba sahaya Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istrinya Nabi. Ia tumbuh dalam lingkungan orang saleh dan mendalami pengetahuan agama. Dalam ajaran Sufi, Hasan Al-Basri diakui sebagai salah satu tokoh yang paling besar pada masa awal sejarahnya. Ia juga dikenal sebagai orator piawai, sehingga berbagai kata dan ungkapan yang disampaikan banyak dikutip oleh pengarang-pengarang Arab. Hasan Al-Basri adalah seorang zahid yang termasuk di kalangan tabi'in. Prinsip ajarannya yang berkaitan dengan hidup kerohanian senantiasa diukurnya dengan sunnah Nabi. Di antara ucapan yang terkenal ialah seorang faqih ialah seorang yang bersikap zuhud terhadap kehidupan duniawi, yang tahu terhadap dosanya dan yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada biografi tentang tokoh tasawuf, yakni Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ta'us At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di kota Ghazalah, suatu kota di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau tepatnya 1085 Masehi. 3 tahun setelah kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad. Setelah mengabdikan diri untuk menuntut ilmu, untuk ilmu pengetahuan, menulis dan mengajar maka pada usia 55 tahun Imam Al-Ghazali meninggalkan dunia di kota kelahirannya, Tus, pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau dalam tepatnya 19 Desember 1111 Masehi dalam pengakuan saudaranya yang bernama Ahmad Al-Ghazali. Ajaran-ajaran tasawuf Al-Ghazali diantaranya, Imam Al-Ghazali diantaranya ini ajarannya itu ma'rifah. Di dalam tasawufnya Al-Ghazali memilih tasawuf sunni yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ditambah dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari paham tasawufnya itu, ia menjauhkan semua kecenderungan diagnosis yang mempengaruhi para filsuf Islam, sekte Islamiyah, aliran Syiah dan lain-lain mengenai ma'rifat. Menurutnya adalah mengetahui rahasia Allah, mengetahui peraturan-peraturan Tuhan dan segala yang ada, gitu. Kemudian setelah ma'rifah, ajaran tasawuf dari Imam Al-Ghazali itu yakni as-sa'adah. Menurut Imam Al-Ghazali, kelezatan dan kebahagiaan yang paling tinggi adalah melihat zatnya Allah. Dalam kitab kimia As-Sa'adah, ia menjelaskan bahwa sa'adah atau dalam artian kebahagiaan itu sesuai dengan watak atau tabiat, sedangkan watak sesuatu itu sesuai dengan ciptaannya. Nikmati mata terletak ketika melihat gambar yang bagus dan indah. Nikmatnya telinga
terletak ketika mendengar suara yang merdu. Demikian juga seluruh anggota tubuh masing-masing kenikmatan tersendiri, kenikmatan hati sebagai alat memperoleh ma'rifat terletak ketika melihat Allah. Melihat Allah merupakan kenikmatan yang paling agung yang tiada taranya, karena ma'rifat itu sendiri agung dan mulia. Cukup sekian dari saya yang bisa saya paparkan mengenai biografi tokoh sufi atau tokoh tasawuf Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.